Assalamualaikum. So saya kan suka excited and I macam penasaran juga kalau lihat something yang menurut saya itu interest, terutama tentang sistem healthcare di Malaysia. Sebelumnya ada video-video yang saya buat untuk sistem healthcare di Malaysia, and saya kagum, saya kaget, saya melihat situation yang menurut saya amazing, karena memang waktu itu saya ada experience juga waktu pengobatan anak saya. Ada beberapa video, dan memang Malaysia itu dulu historinya juga pernah mendapat award sistem healthcare-nya number 1 in the world, jadi di dunia. Dan sebenarnya mungkin teman-teman banyak yang tak tahu, saya background memang farmasis, and then sebelum menikah juga saya sudah ada experience mengenal sistem healthcare Malaysia. Jadi waktu itu yang mami ada urusan kerja untuk klien mami, and waktu itu sedikit banyak saya tahu karena waktu itu saya lagi set up skincare klinik and then farmasi untuk my client di Indonesia. So waktu itu saya sedikit banyak tahu tentang Malaysia karena waktu itu referensinya dari negara Malaysia. Nah, itu mungkin teman-teman tidak tahu di balik layarnya kenapa saya bercerita tentang sistem healthcare Malaysia tuh dengan amazing, dengan excited and everything. Karena banyak komen-komen yang ya biasalah, komennya ada negatif, ada positif, tapi mostly positif guys. Membahasnya itu bukan dari sudut daripada segi rakyat yang tak tahu apa, tapi Maiwan ini dia dulu is a pharmacist, dan bukan saja pharmacist. Farmasi yang di Bandung tu, siapa nak dapat license untuk operate, kalau sini panggil license A, operational company. License A lah. Kalau ahli farmasi Malaysia dia kata license A itu license apa kan. So orang yang meluluskan, menurunkan tanda tangan atas sijil ahli farmasi itu is Maiwan. Itu kalau atas sijil untuk operasional farmasis itu untuk buka company farmasi. Jadi Maiwan tidak lama berkecimpung dalam bidang perubatan sebelum kita berkahwin lagi. Jadi intinya guys, banyak inspirasi positif untuk saya, and kebetulan juga saya memang kerjanya di bidang itu, set up retail company farmasi atau klinik skincare seperti itu. And di my family sendiri memang punya hospital swasta milik pribadi gitu. Jadi excited gitu untuk saya untuk mengetahui lebih jauh tentang dunia kesehatan di Malaysia gitu. Apalagi pernah menjadi terbaik kan di dunia. So memang itu referensi yang kalau lepas 2019. So itu bagi saya itu referensi yang very positif gitu. Jadi inspirasi positif, maybe something yang saya share positif lah, karena kesehatan ini kan basic ya untuk kehidupan manusia. Dan saya yakin yang subscriber lama pasti lihat juga vlog-vlog saya waktu pulang ke Indonesia. Ada waktu itu saya berceritakan sedikit banyak tentang my profile or my family. Oke. So hari ini intinya saya mau cerita tentang cara Malaysia handle lockdown, handle COVID-19. That's good menurut mami. Kita berdua excited ya, Papi juga excited. Karena suami saya juga jadi terpengaruh sampai dia itu cari tahu tentang proses mutasinya itu si coronavirus. Dia sampai mau tahu detail. Dia juga sudah belajar lah ya biologi, walaupun dia aktifkan waktu dulu study. Tapi kan ISPM biologi. Tapi kan dia jadi sampai detail tahu, mami masuknya tuh macam nih, coronavirus tuh senjatanya coronavirus tuh begini, kalau masuk ke Malaysia tuh masuk ke paru-paru tuh macam mana, dia sampai detail. Pukul 3 pagi kayak gitu saya lihat dia masih excited, dia buka di TV, dia buka di handphone. So memang something yang amazing lah kalau sekarang Malaysia boleh handle coronavirus. Karena ternyata gimana kalau Pak sendiri nih lihatnya coronavirus nih, virus yang memang membahayakan atau gimana, coba, karena dia kan udah belajar guys. So kita testing. Belajar maksudnya dia udah banyak cari tahu, and dia sebagai orang awam, bukan seperti saya background farmasi. So saya ingin tahu orang awam melihatnya seperti apa nih tentang coronavirus nih. Cara saya lihat coronavirus tu. So, coronavirus tu
Yalah, kata virus yang baru kan. So kita tak 100% faham macam mana virus tu bertindak balas Tapi the dengan point tubuh itu badan. Ya. bahaya Tapi di the mana point lagi? tu bahaya tu masih ada. Of course orang cakap kalau you muda chances you lebih tinggi untuk sembuh. Tapi kita bukan nak hidup kita je. Kita tak tahu waktu kita waktu kita carry virus tu terkena pada orang tua, terkena pada orang yang dah ada penyakit kan. So itulah intipati yang kita nak elakkan. So kalau lihat dari konteks Malaysia sekarang ni, dengan adanya PKP ni, kejayaan utama yang kita boleh tengok semua yang terlibat tu memberikan kerjasama, dan terutama yang bekerja keras di bahagian harapan kan, frontliners tu. Kalau ada yang tidak mengikuti, netizen juga ikut, ikut komen. I think that's Jadi good. dia ada banyak kerjasama daripada semua pihak. Ada juga pihak yang tak kerjasama kan, tapi kita tengok Mostly mungkin lah, sebahagian kecil lah kan. 5% Dan kita ucapkan terima kasih lah kepada semua rakyat Malaysia yang ada di Malaysia kan, terutama yang di frontliners tu, terutama yang paling berkorban tu yang di bidang medikal lah. Kita tengok di hospital kan, ada yang sampai alhamdulillah kalau orang lain masih boleh duduk satu family di rumah, tapi yang di hospital sampai sebulan tak boleh jumpa anak dia. Itu kan, ya saya nonton video itu ada satu pokoknya orang-orang medikal tuh bercerita meluahkan perasaannya. Itu yang jabatan yang buat testing. Yang testing di lab tuh dia masuk pukul 8 pagi guys, dan dia pulang pukul 1 malam, paling awal 10 malam katanya. Dan dia simpan anaknya itu di kampung karena tidak ada yang jaga. Dia bukan tak jaga je, sebab tak nak ada kontak juga dia dengan anak dia kan. Takut terjangkit. So atas sebab tu semua yang ada ni, walaupun macam kita tengok 2-3 hari ni, kalau segi lokal kan, bukan kes import, so perkara tu makin menurun. 30 April ya guys. Tapi kita harap rakyat Malaysia semua yang dah berusaha kan, berkorban macam-macam lah. Luar sebulan biasa. Mami pas dengar lebih, sebulan kan? tidak jumpa dengan anaknya, saya langsung keluar dari rumah. Oh my god, sekarang cerita pun bukan dramatik gimana, pasti teman-teman tahu. Saya ini orang yang sentimental. Saya buat family vlog pun karena begitu saya ingin selalu menjaga momen dengan my husband, anak-anak saya. So saat dengar dia tidak jumpa guys dengan anaknya 1 bulan, I feel like dia mengorbankan dirinya, family-nya untuk kita gitu. Jadi saya melihat sistem yang begitu besar pengorbanannya gitu, dan artinya juga di balik itu punya sistem di negara Malaysia untuk membuat barisan frontliner ini luar biasa, yang membangun sistem ini gitu, membuat frontliner juga patuh, rakyat juga patuh. I feel that's amazing, karena membangun sistem ini bukan perkara mudah sayang. Kita perlu teamwork yang luar biasa, dan mau membuat visi misi itu tercapai, ya sekarang tercapai gitu kan, sudah terbukti dalam waktu singkat, termasuknya sudah sampai ke tahap ini sangat menurun dan cepat menurut saya. Oh my god, luar biasa gitu. Dan itu dari sisi sistem untuk penanganan COVID dari segi kesehatan gitu yang dibangun. Jadi mulai dari barisan kesehatan, terus PDRM ya, tentara, ini Dr. Nur Hisam tuh luar biasa, saya kagumi sama dia memang dulu. Termasuklah semua. Dan rakyat, netizen juga thumbs up karena selalu mengingatkan kalau ada orang lain yang tak betul tuh kan kuasa netizen, kuasa netizen, So I feel like that's good, Kita memang sekarang kalau ada something positif memang harus kita tuh memang perlu sentiasa ada penambahbaikan. And kita next dari sisi rakyat Malaysia dibagi uang gitu kan oleh kerajaan. Ini situasi yang amazing menurut saya. Government Malaysia bagi rakyatnya selama lockdown ini bagi uang. Saya melihat juga ada golongan-golongan tertentu yang memang dibagi uang oleh kerajaan. I mean gini, sebenarnya kalau saya lihat semua rakyatnya
di Malaysia itu dibagi kemudahan saat lockdown nih. Ada bantuan intinya untuk meringankan beban kehidupan gitu. Mulai dari yang punya company besar sampai rakyat yang susah makan pun ada bantuan. Hanya bentuk bantuannya disesuaikan dengan keperluan masing-masing gitu. Karena mungkin rakyat yang di bawah perlu bantuannya makanan, uang, and everything. Tapi level company perlu bantuannya dari segi bagaimana membantu staff-staff dia untuk dibantu dari gaji gitu ya, supaya staff tuh tidak banyak dipotong gaji and everything. So I think that's very good gitu. Karena at the same time ketika ada uang dari government masuk ke rakyat, rakyat kan akan belanja. So kalau ada belanja berarti ada circulation ekonomi yang berjalan, dan akhirnya ekonomi itu tidak mati, tidak stuck. Intinya berfunction. So, Papi gimana pendapat sebagai rakyat Malaysia? Saya kan Indonesia ya, suka kadang orang Malaysia pasti Malaysia berlebihannya gitu. Tapi kan this is like something yang so bagi dia bukanlah sekadar one off punya bantuan, tapi sebenarnya dia ada vision yang lebih ke hadapan. Sebab dalam masa yang sama, walaupun masalah COVID-19 virus sedang merebak, tapi dalam masa yang sama kita nak kerajaan dia nak cuba jaga juga dari segi masalah sosial, masalah depression. Sebab kalau perkara macam tu tak dibantu, mungkin dari segi jenayah kan naik. Jadi bergantung pada individu masing-masing lah, macam mana you nak utilisekan apa yang telah dapat dibantu dan untuk dimanfaatkan. Jangan bazirkan ke benda yang tak sepatutnya. Tapi intinya kan dengan ada aliran uang itu ekonomi negara pun berputar. So, cukai pun jadinya ada lagi gitu kan. Dia berterusan dan banyak kan program-program yang telah dikeluarkan kepada syarikat ada pilihan-pilihan dia. Dia sebab kita tak nak dari segi ekonomi tu kalau terlalu tidak cekap ditangani, jadi alhamdulillah cepat. PKP yang keempat start 18 Maret kan darling, sekarang 30 April. So lihat perubahan yang sangat-sangat besar. Dan sekarang ni dah masuk yang fasa keempat, PKP 4, mana company-company yang dalam bukan saja essential tapi yang ada kepentingan dari segi ekonomi dibenarkan untuk buat permohonan. Salah satunya construction, arkitek ya. Salah satunya daripada yang company yang berurusan dengan bidang pembinaan lah. Oh ya, my husband juga swasta ya, karena dulu pun yang saya cerita waktu hospital sedang tuh heboh semua orang, oh maybe husband dia dokter kok di government, so dia puji-puji. No guys, my husband kerja swasta and kita juga ada company sendiri. So memang saya swasta, my husband swasta, kita memang buat bisnis sendiri. So tidak ada hubungannya langsung. Bahkan kita untuk bantuan juga actually kita tidak dapat macam ada B20, di apa sih? Tidak paham lah mami yang B40, kita tidak masuk kategori itu. Jadi bukan karena kita dapat bantuan terus puji-puji government Malaysia, no. Kita tidak dapat bantuan juga. It's about because I'm pharmacist, I have experience juga dalam dunia sistem healthcare, so just amazing guys. Sebagai istri kepada Malaysian husband and saya bertuah duduk di negara Malaysia, melihat pemerintah yang menurut saya sangat sayang rakyatnya, bersyukur jadi rakyat Malaysia. I feel like sometimes saya kalau bercerita gini orang masih suka berkaca-kaca, bukan dramatik, because my parents memang punya yayasan amal pribadi di Indonesia, begitu sayang sama Indonesia my parents. Jadi saya tahu bagaimana ketika rakyat yang susah itu tidak dapat sekolah, susah makan and everything. Tetapi ketika di Malaysia saya melihat situation yang begitu disayang oleh governmentnya rakyat Malaysia itu gitu. Jadi yang ikut blog saya pasti tahu saya punya yayasan amal pribadi, itu ayah saya yang punya. Jadi ada sekitar 500 anak yang sudah disekolahkan di yayasan amal pribadi ayah saya, dan itu gratis ya, free, tanpa biaya. Memang itu investment akhirat
ayah saya buat sendiri gitu, karena sudah tua guys. Jadi ayah saya memang fokusnya untuk buat sosial amal and everything. Jadi banyak waktu itu salah paham ketika saya puji tentang sistem healthcare Malaysia. Saya sangat dihentam dengan kata-kata yang kasar, binatang, tidak cinta Indonesia, muji Malaysia. Ada Sebab juga inti orang dia, tahu. orang tahu family my wife ni dia memang daripada dulu dia orang memang sebenarnya family, kalau di Malaysia dia panggil keluarga family yayasan. Maksudnya orang-orang yang family dia berurusan membina yayasan untuk membantu masyarakat. Terutamalah bapa mentua saya kan. Dia ada juga merupakan guru besar sekolah, dan lepas dia belajar sekolah dia jadi macam kalau kat sini panggil PPD lah, Pejabat Pendidikan Daerah kan, kawasan daerah dia yang jadi ketua dia. Dan buka sendiri sekarang dari ni tadi telah buka yayasan. So selepas dengan wife kita orang dah berkahwin, kita balik sebelum ni I nampakkan budak sekolah. Budak sekolah tu memang di sebelah rumah. Rumah tu memang macam yayasan lah. Di rumah saya tuh di bagian atas ada 30 anak tidur. Itu macam sekolah tahfiz lah. Kan, tapi dia formalnya juga ada. Di sana dia ada khusus vocational, dan dia juga menjadi sekolah agama harian. Sekolah Dan negara juga, lah intinya. So my wife ni memang dia dari segi social contribution tu dia sensitif guys, jadi dia emang tak dia bukan sensitif panggil. maksudnya sensitif tuh Kan apa? ya excited jadinya macam nih kalau lihat pemerintah begitu sayang sama rakyat-rakyat yang susah apalagi gitu. So I feel like macam macam jadi happy lah, ikut happy, kagum, apalagi ini berbicara tentang kesehatan. Karena kesehatan tuh basic kehidupan yang diperlukan oleh manusia, ekonomi juga semua.